Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam kebaktian rumah tangga Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan anak-anak? Dimanapun Anda berada saat ini, saya selalu berharap semuanya dalam keadaan baik. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang Tuhan kasihi, puji Tuhan, hari ini tanggal 10 Juni 2021 untuk KRT kita masih menggunakan selain pertemuan onsite di minggu ini kita akan memakai tajuk renungan malam secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk KRT saat ini kita akan merenungkan satu pokok pikiran, yakni hidup dalam kasih membawa berkat. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca akan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, sebelum kita merenungkannya, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam saat teduh dan kita berdoa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami merendahkan diri seraya mengucap syukur pada malam ini, menjelang kami beristirahat. Kami tetap dianugerahi kebaikan Tuhan. Kami bukan hanya menerima kehidupan, tetapi apa yang kami butuhkan. Kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan-kesempatan yang baik, boleh kami terima. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Melalui kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan. Melewati tajuk renungan malam. Hari ini kami bersama-sama ingin mencari kehendak Tuhan. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Terangi kami sekalian dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kiranya roh Tuhan senantiasa membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Kami ingin membaca Alkitab karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kepada kami telinga yang mendengar. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Di dalam Alkitab ini diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup dalam kasih membawa berkat. Bagaimana hal itu dapat kita pahami? Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang telah kita baca tadi, Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21, kita akan mencoba memahaminya. Bapak, Ibu, Paulus menulis surat ini kurang lebih tahun 60 Masehi. Waktu itu jemaat Roma sedang dalam masa pertumbuhan. Melalui surat ini, Paulus mempunyai harapan agar kesatuan yang ada dalam jemaat di Roma sangat bertumbuh dengan baik. Paulus menginginkan agar jemaat di Roma juga mempunyai arti, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, disadari atau tidak, ternyata saat itu jemaat Roma pun sedang menghadapi persoalan. Persoalan besar yang terjadi di jemaat Roma saat itu adalah tentang relasi di antara jemaat. Rupanya di dalam jemaat ada pengelompokan. Ada kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi. Kedua kelompok ini sedang berisi tegang. Kelompok Yahudi merasa sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Kelompok non-Yahudi, yaitu orang-orang yang berasal dari Roma dan orang-orang pendatang ke Roma namun bukan orang Yahudi, menganggap kelompok Yahudi hanyalah kaum imigran. Kelompok non-Yahudi ingin memiliki posisi yang lebih tinggi dalam jemaat. Dan ini adalah sebuah tantangan yang dihadapi oleh persekutuan jemaat di Roma. Nah,
Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menasehatkan agar mereka bisa hidup bersatu. Apa saja yang dinasihatkan oleh Paulus melalui suratnya tadi? Kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang Paulus sampaikan. Paulus memulai nasihatnya dengan ajaran inti dalam kekristenan, yaitu kasih. Ia menjelaskan agar tindakan kasih itu jangan pura-pura. Tadi di dalam ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu, kata Paulus, harus tulus, harus ikhlas, bukan sandiwara. Dalam melakukan kasih harus murni, tidak ada maksud tersembunyi di balik tindakan kasih itu. Misalnya, ingin mendapatkan sesuatu atau sebagai bentuk pementingan diri sendiri. Jadi saya berbuat sesuatu karena ada pamrih. Kasih yang berlaku harus benar-benar tulus, tidak dibuat-buat. Dan harus keluar dari hati nurani yang murni dan demi kepentingan orang lain. Itulah inti ajaran Kristen tentang kasih. Dan Paulus tadi meminta jemaat di Roma agar menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu, hidup Kristen itu bukan semata-mata berbuat sesuatu dalam kasih, tapi kita juga harus menghindari hal-hal yang jahat. Paulus meminta tadi kepada jemaat di Roma agar mereka itu menjauhi kejahatan. Paulus meminta agar kedua kelompok, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi, untuk saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. Istilah kasih yang dipakai Paulus dalam nasihatnya ini adalah storge, yang artinya kasih persaudaraan. Menurut Paulus, seharusnya kedua kelompok di jemaat Roma, sekalipun mereka berbeda, mereka harus menyadari bahwa sebagai orang percaya, mereka adalah satu, yaitu satu di dalam Allah Bapa. Mereka harus saling mendahului dalam memberi hormat. Kesulitan yang dialami gereja-gereja, bukan hanya jemaat di Roma ya. Dari waktu ke waktu memang selalu berkaitan dengan masalah hak, kewajiban, dan gengsi. Biasanya dalam gereja ada yang merasa tidak mendapat tempat yang layak, ada juga yang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Padahal tanda kekristenan yang sejati adalah kerendahan hati. Nah, sebagai persekutuan, Paulus menantang jemaat di Roma agar mereka untuk selalu rajin berbuat kasih, berbuat yang baik, berbuat yang benar. Kekristenan harus memiliki semangat yang berbeda dari yang lain. Orang Kristen jangan hanya mengingini jalan yang tampak mudah, cari untung dari enteng. Bukankah hidup ini ibarat sebuah medan pertempuran, kata Paulus. Sebuah pertempuran antara yang baik dengan yang jahat. Jadi orang percaya harus selalu bersemangat, jangan mandek di dalam kehidupan, di dalam memperjuangkan apa-apa yang benar. Orang percaya harus memelihara roh Allah agar selalu menyala-nyala dalam hidupnya. Roh Allah agar menyala-nyala di dalam kita melayani Dia. Dengan semangat seperti ini, orang percaya tidak akan mudah menyerah. Tidak akan mudah berputus asa. Semangat yang dimiliki orang percaya harus berorientasi kepada
Kristus, melayani Kristus. Nasihat Paulus selanjutnya adalah tentang pentingnya mempergunakan kesempatan yang ada. Jadi selain berbuat kasih, berbuat yang baik dan benar, yaitu soal waktu, menggunakan kesempatan yang ada. Kata Paulus, hidup ini memberi banyak kesempatan untuk belajar tentang hal-hal yang baru atau untuk membuang hal-hal yang buruk. Kesempatan, misalnya untuk mengucapkan nasihat atau peringatan. Kesempatan untuk mendorong dan saling menguatkan. Nah, orang percaya hendaknya selalu bersukacita di dalam pengharapan. Orang percaya harus selalu memiliki sikap optimis. Karena itu di dalam diri orang percaya harus senantiasa tumbuh kasih Allah. Itulah dasar dan keyakinan yang menyempurnakan perilaku orang percaya. Orang percaya tidak mungkin dapat hidup tanpa penyempurnaan yang datang dari kasih karunia Allah. Seperti yang pernah saya khotbahkan di dalam renungan malam yang lalu, bahwa sebenarnya manusia itu tidak bisa berbuat kasih, sebab kasih itu milik Allah. Manusia hanya bisa berbuat kasih kalau Allah ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, ketika orang percaya menghadapi kehidupan, orang percaya juga, kata Paulus, harus siap menghadapi kehidupan-kehidupan yang sulit, menghadapi kesesakan, menghadapi kesulitan. Ya, pancaran kasih itu akan lahir juga dalam bentuk kesabaran. Kesabaran adalah tanda bukti kemenangan bagi orang percaya. Selama manusia hidup, pasti akan berhadapan dengan penderitaan. Orang percaya akan bisa tabah menghadapi penderitaan ketika Allah ada di dalam dirinya. Ia tidak sendirian dalam menanggung derita, karena ada Tuhan yang bersamanya. Dan yang berikut, atau yang terakhir, nasihat yang tidak kalah penting oleh Paulus disampaikan di dalam bacaan tadi adalah tentang doa. Jadi Paulus menasihatkan mereka agar selalu bertekun dalam doa. Paulus tahu orang percaya bisa saja melewatkan hari-hari kehidupan mereka tanpa doa kepada Allah. Tetapi orang yang berhenti berdoa sebenarnya sedang menghindari kekuatan Allah. Dan itu artinya apa? Ketika doa itu ditinggalkan, kekuatan Allah lepas daripadanya. Dirinya akan semakin lemah dan terpuruk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesimpulan dari nasihat Rasul Paulus tadi, kepada jemaat yang sedang berisi tegang karena perbedaan yang ada di antara mereka, Paulus menghimbau agar mereka berpatokan pada ajaran-ajaran Kristen, ajaran yang inti di dalam kekristenan. Wujud memberlakukan kasih tadi sudah dipaparkan dengan panjang lebar oleh Paulus. Memberlakukan kasih kepada sesama, menurut Paulus, akan mendatangkan berkat dalam kehidupan ini. Nah, dengan mengasihi pasti ada rasa damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, orang yang melakukannya, tetapi juga oleh sesama yang mungkin menerima sikap kasih dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah adalah kasih. Dan Ia sudah melimpahkan kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus sebagai penggenapan dari semua rancangan kasih. Jadi mengasihi bukan lagi sebuah tawaran bagi kita orang percaya, bagi jemaat di Roma waktu itu. Tetapi keharusan untuk selalu diberlakukan dalam kehidupan orang percaya.
kita mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah, Sang Sumber Kasih, agar kita mampu mengasihi bukan hanya diri sendiri atau orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi kita harus mengasihi sesama manusia. Hidup mengasihi itu berasal dari keyakinan akan Allah yang Maha Kasih. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Allah beserta kita. Karena itu sebagai buah kehadiran Allah di dalam hidup kita adalah hidup kita harus menjadi berkat melalui kasih yang terpancar di dalam kehidupan kita. Dan bisa dirasakan bukan hanya oleh diri sendiri, tapi juga oleh sesama. Jadi Bapak Ibu, dari nasihat Rasul Paulus tadi, kita tahu sekarang betapa penting kita memberlakukan kasih dalam hidup kita. Kasih bukan hanya perintah, bukan hanya kewajiban. Karena dari perbuatan kasih, bukan kita sendiri yang akan mengalami hidup damai sejahtera. Tapi di dalam kasih, kita juga bisa berbagi kepada sesama. Melalui kasih yang kita nyatakan, sesama akan mendapat ruang hidup yang bisa dirasakan sebagai damai sejahteranya. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Bapak Ibu, nah untuk diskusi Bapak Ibu selanjutnya, setelah kita akhiri dalam renungan ini, silakan Bapak Ibu mendiskusikan di dalam keluarga, ya, jadi suami, istri, juga anak-anak, sebagai panduan dalam diskusi Bapak Ibu. Saya akan memberikan 2 pertanyaan panduan. Yang pertama, silakan dicatat ya, pelan-pelan. Apakah saudara mempunyai pengalaman kesulitan dalam memberlakukan kasih kepada sesama? Silahkan diskusikan. Saya ulangi, yang pertama, apakah saudara mempunyai pengalaman kesulitan dalam memberlakukan kasih kepada sesama? Yang kedua, jika ada, bagaimana saudara mengatasi kendala tersebut? Jadi bagaimana kita menghadapi kendala-kendala untuk menyatakan kasih? Apa saja yang akan saudara lakukan? Nah, untuk yang kedua ini pun juga silahkan diskusikan. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami merendahkan diri, seraya mengucap syukur, terima kasih dalam saat yang baik ini, ketika kami bersekutu di tengah keluarga, selain kami disapa oleh Tuhan melalui persekutuan, kami juga boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang dinyatakan saat ini, ya Tuhan, sungguh-sungguh menuntun hidup kami. Tuhan, ajaran inti kekristenan tentang kasih, acap kali kami dengar, acap kali kami menyimaknya, tetapi untuk memberlakukan tidaklah mudah. Karena itu kami butuh berulang kali mendengar, menyimak, bahkan kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memberlakukannya. Biarlah firman Tuhan itu menetap di dalam hidup kami. Firman Tuhan menjadi benih yang tertanam di dalam ladang hati kami, yang pada gilirannya berbuah di dalam kehidupan. Ya Tuhan, sebagai jemaat, kami bersyukur karena hingga hari ini kami tetap berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan.
Karena itu untuk kehidupan kami, keluarga-keluarga jemaat GKP Cimahi khususnya, dan untuk Gereja Kristen Pasundan umumnya, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir, memimpin, hadir untuk memberkati, melindungi. Istimewa ketika kami semua masih harus bergelut menghadapi tantangan kehidupan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ialah Tuhan yang akan terus menolong kami. Terima kasih untuk persekutuan malam ini. Kami ingin mendoakan untuk jemaat yang saat ini tengah menghadapi kesesakan, himpitan hidup. Entah karena penyakit atau kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan sehingga suramnya masa depan. Tuhan, kiranya Engkau hadir, menguatkan kami. Mampukan di dalam keadaan sulit pun, kami tidak kemudian kecewa, apalagi putus asa, tapi kami selalu bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, untuk segala harapan ke depan, kami ingin pertaruhkan semuanya kepada Tuhan. Ingin kami bawa seru doa, baik yang terucap maupun tersimpan dalam lubuk hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajarkan kesempurnaan doa, dan ingin kami ucapkan saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat melanjutkan diskusi dalam keluarga. Sekali lagi saya ingatkan pertanyaannya yang pertama tadi, apakah saudara mempunyai pengalaman kesulitan dalam memberlakukan kasih kepada sesama? Yang kedua, jika ada, bagaimana saudara mengatasi kendala tersebut? Apa saja yang akan saudara lakukan? Sampai jumpa dalam kesempatan berikut. Tuhan memberkati kita. Amin.